Islamic Brotherhood Television. Singkat saja ya ikhwan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan. Jadi seingat beliau ini, beliau pernah lihat langsung bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bercerita tentang seorang nabi. Pernah bercerita tentang seorang nabi minal anbiya salawatullahu alaihim. Jadi seorang nabi dari nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang diceritakan oleh nabi? Nabi tersebut dorobahu qaumuh, dipukuli sama kaumnya. Jadi dulu ada nabi yang diutus oleh Allah ke satu kaum, itu nabi dipukuli sama kaumnya. Kemudian wahwa yamsahud dam, dan nabi itu sampai mengusap, membersihkan dia punya darahnya an wajhihi, dari wajahnya. Jadi dipukuli sama kaumnya sampai berdarah, sampai diusap itu darah dari wajahnya. Tapi yang menarik apa? Yang menarik nabi tersebut mengatakan, Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah aku punya kaum, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Saudara, jadi dia minta kepada Allah, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku punya kaum, mereka enggak tahu apa-apa ya Allah. Mereka enggak ngerti apa-apa. Jadi maksudnya jangan sampai Allah murka, Allah siksa mereka. Karena ini yang dipukuli seorang nabi. Karena disiksa seorang nabi. Wali saja diganggu Allah murka, apalagi nabi, saudara. Wali saja, man adza waliyan, kata Allah, barang siapa yang coba-coba mengganggu aku punya wali, saudara, Allah umumkan akan memerangi orang bersangkutan. Apalagi nabi. Nah, nabi ini tahu nih. Ini kalau dia diamin nih, wah, Allah bisa murka nih. Allah bisa kirimkan bencana. Maka dia katakan, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah, ampuni aku punya kaum ya Allah. Ampuni, jangan disiksa ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, ini artinya pelajaran apa yang kita bisa lihat? Di sini Abdullah ibn Mas'ud menceritakan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran para nabi, saudara, di dalam berdakwah. Ada nabi yang dipukuli, ada nabi yang mau dibunuh, bahkan ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang diusir dari kampungnya, berbagai macam penderitaan para nabi, tapi itu semua tidak membuat mereka putus asa dalam berdakwah, dan tidak juga membuat mereka langsung emosi untuk menjatuhkan hukuman, yaitu kepada orang-orang yang menghina mereka. Nah, ini artinya kita mendapat pelajaran bahwa sabar itu memang sifat para nabi. Sabar itu merupakan identitas para nabi. Nggak ada nabi yang nggak sabar ya ikhwan. Karena itu, saudara, kalau kita sudah tahu betapa mulianya sifat sabar, sabar itu merupakan perhiasannya para nabi, merupakan sifatnya para nabi, merupakan karakternya para nabi, merupakan cirinya nabi, merupakan identitasnya para nabi. Betapa indah kalau kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, karena itu, ayo mari kita tanamkan kesabaran dalam diri kita. Nah, apa definisi sabar? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, suatu kitab di mana Imam Ghazali menerangkan bahwa as-sabru, sabar itu, sabar itu adalah sabatu ba'ithiddin muqabalata ba'ithil hawa. Jadi tegaknya dorongan keagamaan di hadapan dorongan hawa nafsu. Jadi manakala suara kebenaran itu tegak di hadapan suara kebatilan, dorongan yang hak itu berdiri tegak di hadapan dorongan yang batil, itu namanya sabar ya ikhwan. Orang sholat
Itu sabar. Kalau dia nggak sabar, dia nggak sholat. Sholat itu membutuhkan kesabaran. Dia mesti ambil wudhu dulu, dia mesti bersihkan pakaiannya, kemudian dia mesti sisihkan, dia punya waktu sedikit untuk sholat, saudara. Kalau dia nggak sabar, dia nggak bisa sholat. Bahkan orang sholat pun juga membutuhkan kesabaran. Kalau dia nggak sabar, sholatnya bisa secepat kilat, saudara. Nah, tapi kalau dia sabar, baca fatihahnya tenang, baca suratnya tenang.